Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kita akan bacakan final squad atau line up yang benar-benar untuk tim Indonesia ya, Sen ya. Ya, untuk FIFA Series ya. Untuk FIFA Series kita bacakan dari mulai goalkeepernya sendiri ya. Ada beberapa nama diantaranya Cahya Supriyadi, Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Arga Winata. Nih, gimana Jadi nih? jadi ini adalah final squad di mana di episode sebelumnya kan kita sudah membacakan beberapa pemain yang masuk catatan untuk seleksi lagi sampai ke final squad. Dan di kiper itu ada satu yang dicoret yaitu Hernando ya. Hernando dicoret, tapi ya. Nadeo masih tetap stay. Dan kemudian dua kiper andalan kita yang pastinya harus mereka itu main, Emil dan juga Martin Paes tetap ya, ada aneh banget kalau mereka berdua dicoret kan. Iya gitu. benar, ibaratnya ini bakal aneh gitu, tapi bagus lah untuk Kang Emil dan juga Martin Paes, dan bagusnya untuk Cahya Supriyadi dan juga Nadeo untuk mereka perwakilan pemain lokal yang masih ada ya gitu. Ya meskipun nanti berujung di bangku cadangan juga it's okay ya, Sen. Iya, dan juga mungkin kita bahas sedikit berita atau beberapa pemberitaan sih mengenai pemain-pemain kita ini, khususnya pemain yang abroad ya, yang ada Martin Paes, di mana setelah kedatangannya di Ajax itu mendapatkan kritik yang banyak sekali, namun dia dibela oleh pelatih baru Ajax dan kemudian dibela juga oleh Jordi Cruyff, ya, dirteknya atau Jordi Cruyff yang membawa Paes ke Ajax gitu, dibela, dan ini adalah hal yang positif untuk Paes sendiri di Ajax gitu kan, mengingat takutnya ketika dia mendapatkan kritik, bahkan kritiknya itu dari beberapa legend Belanda kan, Marcelo itu kan yang kritik Paes gitu, yang ngatain tidak bisa build up lah dan juga segala macam, tapi dibela dari Ajaxnya sendiri. Tadinya sebelum ada pembelaan tersebut, gue mikir waduh, langkah Paes atau karir Paes di Ajax kayaknya nggak bakal panjang karena takutnya posisi starternya dicabut ya gara-gara kritik tersebut. Tapi alhamdulillahnya dibela kan. Jadi kita masih bisa berharap Paes itu 2 tahun lagi stay di Ajax dan jadi pilihan utama. Bener, apalagi kayak pertandingan semalam itu kan Ajax berhasil ini ya, imbang ya dengan Feyenoord, dan ibaratnya chance untuk zona Liga Champions juga masih aman karena sekarang ada di posisi 4 kalau nggak salah. Nah, menurut gue dengan hasil imbang tersebut harusnya pelatih baru dan juga manajemen sudah tahu permasalahannya bukan di defense, tetapi di lini serangnya. Di lini serang terlalu tumpul ibaratnya, tumpul banget gitu. Dan kemudian kabar dari Kang Emil ya. Jadi kan Cremonese itu sekarang sama mendapatkan pelatih baru, di mana pelatih ini adalah pelatihnya Emil Audero ketika Emil Audero pertama debut profesional. Wah. Makanya kenapa di pertandingan terakhir melawan Parma Kang Emil dikasih ban kapten. Wah, ini suatu tribut, ini apresiasi besar banget ya untuk Kang Emil. Tapi selain itu bukan apresiasi besar yang gue soroti. Apa itu? Ya Kang Emil bakal stay di Serie A dong. Oh iya benar. Karena sudah dikasih ban kapten gitu kan. Kemudian pelatihnya udah ngeklop sama dia. Seenggaknya dia itu pasti stay di Serie A. Karena menurut gua Cremonese itu tidak mungkin degradasi. Ada chance ya untuk selamat ya. Wah, ini keren banget ya kabar dari dua kiper utama timnas Indonesia gitu ya, Sen ya. Iya, dan semoga saja karir mereka makin melejit lah. Kang Emil seenggaknya kalau misalkan ya paling nggak stay lah di Cremonese, kalau enggak ya pindah ke tim besar atau tim lain yang masih di Serie A gitu. Bener karena memang statistik nggak bisa bohong, performa Kang Emil musim ini kan keren banget, mengalahkan De Gea loh ibaratnya kan. Iya bener, tanggung banget gitu, dan mengalahkan De Gea, Maignan juga gitu kan, dan wajib banget kiper seperti itu tuh mendapatkan klub yang lebih besar lagi gue ya. Tidak seperti ya Cremonese lah. Kang Emil tuh cocok ke Inter menurut gue. Betul. Inter menurut gue, jangan ke Juventus lah. Walaupun Juventus yang kelihatannya tertarik banget. Betul. Udah mending ke Inter aja. Tapi kalau misalkan Como tertarik, udah ke Como nggak apa-apa. Wah, ke Como mantap Como juga. susah. Tapi sekarang Como lagi fokus ke pemain muda semua ya. Sama kiper pemain muda. Satu-satunya pemain tuh semua Sergio Roberto anjir. Oh, masih main Sergio Roberto di Como ya? Iya kan, dia kan kalau ancamannya kan dia tuh nggak apa-apa main, gak digaji juga. Asalkan main gitu, asalkan satu kan. Nikopas itu tetap di Como gitu. Iya benar. Jadi abang-abangan lah. Itu kan disuruh sama Fabregas. Jadi abang-abangan di Como kalau Sergio Roberto. Apalagi itu anak buahnya waktu di Barca ya. Di Barca dan juga di La Masia kan. Di La Masia juniornya kan. Gue juga baru sadar kan kalau ternyata dulu Dele Alli juga pernah main di Como ya. Iya deh, sebelum dia redup banget. Iya, dia ke Fenerbahce kalau nggak salah. Pernah main di Como juga. Pada saat itu Como belum dipegang sama Hartono. Iya, masih
Hartono megang, Dele Alli beli Dele Alli. Itu masih di seri B ya waktu itu ya. Dan Dele Alli kan mulai kelihatan hancur banget ya ketika membela Como. Iya, udah nggak bisa apa-apa ya ibaratnya. Jadi pemain problematik Dele Alli. Bukan karena performa yang turun, karena gaya hidupnya yang hancur kan. Ya, ibaratnya. Kita lanjut ke defenders ya. Ini adalah nama-nama defenders untuk final squad nanti yang akan dibawa Coach John Herdman untuk ke FIFA Series ya. Yang pertama ada Dean James, kemudian ada Donny Pamungkas, ada Elkan Bagot yang sudah datang, sudah sampai ya di Indonesia. Kemudian ada Jay Ices, ada Justin Hubner, Kevin Dix, Nathan Joaon, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Wah, keren banget. Dari semua posisi menurut gue yang paling mewah itu ada di defenders, keren, solid semua defenders. Nah, banyak sekali nama-nama yang menurut gue ini semuanya adalah pilihan utama di klubnya masing-masing. Iya, betul, andalan ya. Jadi andalan. Iya, bukan pelapis, bahkan pemain muda, Donny yang di Persija. Iya. Dia ngalahin Shane Patinama. Iya ya, jadi pilihan utama. Jadi Mauricio Souza, pelatihnya Persija, lebih milih Donny daripada Shane Patinama karena memang bagusan Donny. Waduh, ini ancaman buat Shane Patinama sendiri ya ibaratnya. Kan nggak dipanggil jadi. Kan ibaratnya anjir Shane Patinama nggak dipanggil gara-gara ini larangan. Larangan. Ya. Tetapi ini membuktikan bahwa kualitas pemain lokal juga bisa lebih unggul daripada ini kan diaspora kan. Iya, nggak kaleng-kaleng. Dan dari nama yang dipanggil pemain lokal kan cuma 2 nih di posisi back. Ya Donny sama Rizky Ridho. Yang lainnya kan ngobrol semua atau naturalisasi gitu kan. Bener, apalagi ini dari Sandy Walsh juga kan gacor banget nih Sen, ibaratnya kan. Iya, apalagi starting pemain Budiram sekarang masih melaju di AFC ya. Iya. Budiram masih keren banget. Dan itu juga kan karena performa dari Sandy Walsh ibaratnya kan. Dan ada pemain-pemain yang memutuskan pulang dan pengen gue bahas di sini seperti Hubner, yang pasti sih Kevin Dix sama Jay Ices ya. Iya, karena ketika mereka membela timnas untuk bermain di FIFA Series itu susah. Menurut gua itu membingungkan untuk mereka karena di klub mereka itu tidak libur. Iya, karena betul ya, karena secara prioritas ya mungkin lebih adil buat membela klub ya. Iya, dan juga lagi di waktu krisis. Iya, di waktu krisis dari degradasi. Iya, J sama Kevin Dix, Mönchengladbach sama Sassuolo kan lagi benar-benar fight banget supaya tidak masuk ke zona degradasi. Iya, gitu ada di papan tengah ya. Iya, gue takutnya ketika kan pasti dijuluki ya jadwal FIFA itu pasti badai cedera penyakit lah bagi para pemain. Takutnya mereka berdua ini cedera. Apalagi Jay Ices dan juga Kevin Dix ini lagi menjadi andalan banget di klubnya masing-masing kan. Di Sassuolo sama Mönchengladbach, Kevin Dix sama Jay Ices kan selalu bermain full. Iya, jadi andalan. Iya, jadi andalan. Gue takutnya ketika pulang nanti malah cedera meninggal usah dimainin. Tapi kalau menurut gue mah ini kan dari kacamata kita sebagai penikmat sepak bola ya. Tetapi ada alasan kenapa klub Sassuolo sama Bayern Mönchengladbach itu membiarkan pemain intinya untuk membela timnas. Iya. Karena mungkin takut dihujat. Bukan. Kenapa? Dapat duit. Kan gede. Oh iya, gede juga ya kompensasinya kan? ya. Iya, kompensasi dari FIFA-nya kan gede banget. Bahkan bukan hanya tim-tim luar, Persija yang pemainnya dipanggil itu kan dapat duit gede dari ajang FIFA Series ini karena FIFA Series itu kan resmi kalender FIFA gitu, walaupun ini cuma terjadi untuk Indonesia. Iya, benar. Ini kan lucu, ini kan kita tahu banget FIFA itu pengen nyari duit lewat Indonesia. Bener ya, mungkin ya bener sih, jadi masuk akal juga. Jadi untuk klub-klub yang kayak klubnya Bang Jay sama klubnya Bang Kevin membiarkan juga karena mungkin tetap menguntungkan untuk klub mereka ya. Yang pertama ya karena pasti dapat pujian dari netizen. Iya, engagement apa segala macam. Dapat duit juga gitu. Cuma gua sih bukan menyayangkan tapi takut banget mereka tuh cedera gitu. Untuk membela ini karena menurut gua lagi-lagi ya FIFA Series tuh nggak terlalu penting lah anjir. Iya benar ya. Mending juga nggak usah dimainin. Menurut gua Rizky Ridho sama Justin Hubner dipasangin jadi back juga masih kuat. Bener ya. Tetapi kadang-kadang mungkin dari POV Bang Jay sama Bang Kevin juga karena ketika membela timnas itu kan lebih ke kayak liburan ya. Maksudnya kayak untuk mood lah, ningkatin mood lah. Sama kayak dulu Messi waktu main di PSG balik ke Argentina itu kan jadi bahagia gitu kan. Itu mungkin untuk mengembalikan mental atau memperbaiki moodnya karena jika mereka sampai ingin
dengan padatnya jadwal di liga masing-masing itu kan dari sisi mereka juga karena memang ingin membela Iya, timnas gitu saya iya, kan ada iya. pertimbangan itulah Ya, semoga saja membawa hal positif ya. Apalagi mereka pasti lagi pusing banget ya kan. Lagi iya di zona degradasi iya kan gitu. butuh healing lah Ya, ibaratnya healing. kan Semoga butuh saja healing. ya timnas itu jadi healing. Ya, Bener. yang gue takutin itu jangan sampai cedera lah gitu. Kalau misalkan harus dimainkan juga ya apa ya, nggak usah diporsir terlalu lah gitu. Iya betul ya, bisa jadi nggak usah 90 menit full juga nggak apa-apa ibaratnya kan Iya. ngasih Walaupun FIFA Series jam itu kan terbang ada ya. pialanya, cuma tetap itu tuh friendly match Iya, friendly bukan match. ajang yang resmi gitu. Bener ibaratnya ya. Tapi mungkin kayaknya Gue dari takutnya ini kayak Ole Romeni. Kan cedera ketika Oxford harus bermain di Piala Presiden. Cederanya kan parah. Ole Romeni kan cedera ketika apa hubungannya Piala Presiden ngundang Oxford pada saat itu anjir. oh, waktu itu ya. Iya kan cedera setelah itu kan. Dan akibatnya apa? Sekarang kan bahkan tidak masuk skuad Oxford sama sekali setelah cedera. Itu merugikan dari sisi ini Ya ya. olehnya kan yang Olehnya ya. kasihan gitu. Apalagi masih muda ya saya. Tapi memang kalau masalah cedera ya nggak bisa diantisipasi ya ibaratnya kan ya yang bisa dilakukan cuman main baik, main hati-hati karena mungkin cedera itu kan bukan dari diri pemainnya, tapi dari pemain lawannya. Pemainnya udah hati-hati kalau pemain lawannya Ya kan, main gila juga kan. Iya, cedera kan tapi kan enggak ini juga, enggak berasal dari tackle juga. Bisa jadi kelelahan Apalagi ya. ngomongin Bang J dan juga ya Bang J lah, misalnya udah segini kemungkinan kelelahan otot. Iya gitu. bisa jadi ya. Ya seperti ceritanya U19 lah, di mana mereka harus touring. Iya. Itu harus touring satu Indonesia. Bukan cedera tapi kelelahan otot Iya, mereka tuh kelelahan benar-benar otot, ya. kelelahan. Takutnya seperti itu. Yang gue harapin sih pemain-pemain kita yang berprestasi di Eropa dan juga pemain abroad ini benar-benar udahlah nggak usah banyak nyari keuntungan dari mereka gitu untuk Iya. laga-laga yang tidak penting. Betul harusnya. Nanti ya ini nih salah satu cara skema ketika U19 hancur ini nih Iya. seperti ini ngadain laga-laga yang nggak penting Nggak lah dan penting juga ya. segala macem. Kan Piala Presiden kenapa diadain? Karena ngundang Oxford. Di Oxford ada Marcelino sama Ole. Undang timnya Asnawi pada Iya. saat itu karena ada Asnawi. Biasanya kan Piala Presiden Indonesia ya klub Indonesia sendiri Iya, kan. benar, Dia kan benar. ngapain undang-undang mereka ini kan sama. Jadi lebih ingin mengkomersilkan pemain-pemain abroad ini gitu. Bekerja sama-sama FIFA supaya nyari cuan bareng-bareng. Nah, tapi kalau menurut gue mah ada hal yang menarik nih, Sen. Kita kan jangan lupa bahwa ini debutnya John Herman ya. Ya mungkin ibaratnya ketika debut itu John Herman kan belum pernah berinteraksi langsung lah dengan pemain inti dari timnas. Mungkin ini bukan cuman permainannya tapi lebih ke pendekatan secara personalnya gitu Sen. Baik itu banyak yang akan disampaikan sama John Herman karena filosofi pelatih kan beda-beda ya. Ya mungkin ini kayak ibaratnya ajang pengenalan John Herman kepada para pemain kalau menurut gue sama Sen. Iya, ya emang seperti itu. Tapi kan menurut gue tuh pengenalan itu kan masih jadi ajang kompetitif terus ajang yang diakui kan masih lama. AFC kan masih tahun depan. Nah, sebelum tahun depan kan FIFA itu kan ngasih friendlies itu untuk pengenalan pelatih. Ini mah kan bikin kalender baru. Ini bikin FIFA series, tapi nanti ada friendlies lagi. Iya. Itu kan sama-sama benar-benar ingin mengkomersilkan pemain-pemain ini. Iya, benar. Dan itu tuh sudah dilakukan oleh PSSI dan hasilnya U19 generasi emas. Iya. Itu hancur jadi kuningan anjir sekarang, nggak jadi apa-apa. Iya, benar ya. Gara-gara terlalu mengkomersilkan gitu. Ibaratnya nggak worth it sama resiko terbesar ya itu cedera ya. Iya, gitu kan. Dan juga pasti, waduh, terlalu monoton harus bolak-balik dan juga segala macam. Tapi kan ini kan, aduh, FIFA Series kita tidak hanya melawan Asia saja karena kita harus tahu sepak bola luar dan juga segala macam. Itu tetap yang diundang Saint Kitts lah, Rakau lah, negara apa iya, ini negara-negara gitu. penting kan. Itu memang Persib baca kalah anjir. Ngapain undang Jay Ijes? Kecuali kalau lawannya Spanyol ya. Iya. Spanyol atau Argentina lagi. Ya kan apa ya? Ngapain undang-undang pemain top kita yang lagi bener-bener di klubnya, lagi bener-bener diandalin, lagi menurut gue ya. IJ sama Kevin Dix lah khususnya Sassuolo sama Mönchengladbach yang benar-benar lagi berutat di zona degradasi walaupun Sassuolo ada di tengah tapi Mönchengladbach kan yang kayaknya kemungkinan terdegradasi gitu. Itu kan lagi krusial banget gitu kan. Nah, kalau misalkan Kevin Dix balik amit-amitnya balik ke sini kemudian cedera kembali lagi ke Mönchengladbach degradasi. Wah, itu market value hancur. Bener-bener.
klub udah hancur, takutnya seperti itu gitu. Pertaruhannya terlalu besar ya Iya, untuk terlalu FIFA besar Series untuk sih FIFA sebenarnya. Series. Kalau misalkan lakuin untuk kualifikasi Piala Dunia, Nah, tetap worth it. Itu. Itu prioritas Iya, negara itu itu prioritas. kalau misalkan mau dari pengalaman, karena FIFA juga kan ngadain friendlies gitu, yang ngadain laga persahabatan. Iya, friendly match ya. Iya, ibaratnya. walaupun ini FIFA Series cuma 2 match ya, jadi semifinal langsung final kan nanti. Iya. Cuma 2 match gitu ya, kita tunggu saja lah. Tapi ya ada hal positif juga ya, para pemain ini refreshing pulang kampung. Pulang gitu. kampung. Terus apalagi ini Sen, yang menarik itu kan dari defenders nama-namanya ini kan mencar ya ke top 5 Liga Eropa kan. Iya, benar. Ya mungkin ini kan berbagi informasi Sen. Gimana nih kabar era divisi anjir? Gimana kabar Serie A? Itu kan pasti justru ini momen yang ditunggu sama pemain itu seperti itu Sen. Kayak refreshingnya itu ngobrol-ngobrol, curhat apa segala macam, ada info-info penting kayak gitu ya. Ya mungkin ini sih yang jadi sisi positifnya Iya, gitu. ya, semoga saya jangan cedera lah gitu. Iya, jangan cedera aja lah. Apalagi ya. Nathan Joao nih, yang kemungkinan Nathan sama Habner ini musim depan kemungkinan mereka tuh main di divisi utama. Bisa jadi Seperti pasti sih. Pasti main di era divisi lah. Dengan mereka diandalkan bener 100%. Apalagi market value juga kan pada Iya, sama Dian James ya. juga kan. Iya, Dian James juga. itu lagi pusing tuh, diurusin digugat masalah paspor kan sama Breda kan, Breda. Iya. Yang lagi pusing anjir, lagi banyak masalah. Ya mungkin depresinya pulang ke Bali bukan ke Indonesia. Bener. Pulangnya ke Bali. Bener pasti sih. Jadi ini kan. Sekarang TC Timnas kan sering ke Bali. Ya karena training groundnya Bali United kan bagus banget. Terus paling bagus Indonesia kan. Terus itu ibaratnya jadi alasan pertimbangan para pemain ini mau pulang kan. Refreshing aja ibaratnya kan. Kapan lagi kan. Refreshing ke Bali dibiayain negara anjir. Nah mungkin kita masuk lagi nih. Ini nggak kalah menarik, ada di beberapa midfielder yang terpilih ya untuk FIFA Series. Salah satunya ada Kelvin Verdong, Eliano Reisner, Ivar Jenner, Joe Pelupesi dan juga Jordi Amat. Wah ini gimana menurut Sen? Bang Kelvin Verdong ini ada pulang ya, dan Bang Kelvin adalah orang yang paling semangat untuk pulang. Bener. Dan juga sama seperti Jay Ijes dan juga Kevin Dix kan lagi benar-benar diandalin banget ya, walaupun kemarin sayang banget gugur gugur karena tidak memainkan Kelvin Verdong. Nah itu dia valid ya, kalau Kelvin nggak main tuh pasti hasilnya buruk kalau untuk close lawan Marseille menang kan, ada Bang Kelvin. Dan itu adalah laga melawan Marseille adalah laga yang menentukan karena mengalahkan Marseille, jadi Lille itu masih ada potensi untuk ke zona Liga Champions. Karena sekarang masih posisi 5, Marseille itu posisi ketiga. Ya apalagi itu kan termasuknya derby ya, melawan Marseille itu kan ibaratnya ini match besar, big match kan ibaratnya kan. Dan bisa menang ketika Bang Kelvinnya itu mungkin dari kacamata pengamat sepak bola yang ada di sana juga bisa menilai ya, wah ini ibaratnya mungkin akan ada statistik bahwa ketika Verdong main dan ketika Verdong nggak main hasilnya kan bisa kelihatan harusnya. Jadi kalaupun misalkan ya statistik pribadi itu bagus. Verdong tuh bagus banget, ratingnya juga 4,5. Iya, ratingnya bagus. Selalu hijau ya. Kalau misalkan Lille juga musim depan tidak masuk Liga Champions nggak apa-apa. Asalkan Verdong direkrut atau diambil klub yang main di Liga Champions. Benar. Karena performanya itu bagus banget kan. Ya kapan lagi ngalahin Hendrik? Nah itu dia, Hendrik dikantongin sama Bang Kelvin itu kan. Verdong kan. Hendrik benar-benar bisa jadi bisa jadi opsi juga. Ada kemungkinan lah Verdong juga menurut gua bakal main di klub yang main di Liga Champions. Pulang ke Ajax atau misalkan ke Feyenoord juga nggak apa-apa. Iya benar. Yang penting main di Liga Champions gitu, dan harus menurut gua karena memang levelnya itu benar-benar udah setara dengan pemain-pemain yang main di Liga Champions. Iya levelnya sendiri gitu. Karena emang bener kepercayaan PD gitu ya untuk main sama nama-nama besar, karena Kelvin Verdong juga salah satu nama besar kan, ibaratnya kan. Iya, dan dari gelandang ini unik karena 3 pemain diantaranya itu masing-masing gugur di cup atau kompetisinya ya. Eliano Reinders gugur dengan Persib, Ivar Jenner gugur dengan Dewa United di AFC Challenge kan. Kemudian Verdong juga gugur sama Lille di Europa League, ini gugur semua. Nah lagi-lagi tujuannya ngobrol lagi pasti. Aduh gimana nih gue kalah anjir. Gue kalah di ACL cedera kan? Bukan bro, cedera. Asia Champions League pasti
kan. Background apa sih cedera. Mungkin kalau di Eropa mah setara inilah itu ACL ini ya sebenarnya kan. Ini bakal keren banget sih ya. Apalagi ada Cuy Bedu Pesi karena yang cuma gua ada kagetkan itu Jordi Amat ya, tetap dipanggil gitu. Ya memang sih performanya dan juga pilihan dan juga dia itu jadi pilihan utama di Persija gitu. Dan mungkin Jordi Amat itu akan menjadi pemain yang jadi abang-abangan mungkin. Iya, bisa jadi ya. Ya walaupun banyak pemain kita sekarang yang di Eropa itu lagi bersinar, Jordi Amat kan udah duluan kan, dia main di La Liga kan. Gitu. Wah iya benar, apalagi dia mainnya di La Liga, anjir di era-eranya Ronaldo Messi lah ya. Kan main saat di eranya Ronaldo Messi, gitu. Mungkin jadi abang-abangan ya. Makanya kan sering cerita-cerita ke adik-adiknya, wah dulu mau gue lawan Messi, dulu mau gue lawan Ronaldo, itu urban legend dari Jordi Amat. Gak ada yang bisa ngalahin cerita itu. Iya, gak ada. Dan cuma Jordi Amat yang bisa. Jordi Amat ini level tertinggi berarti ya. Iya, dan ada satu nama ya, Mark Lok ya. Ketika Mark Lok tidak masuk final squad, banyak di komen tuh. Alhamdulillah nggak ada Lok. Alhamdulillah nggak ada Lok. Walaupun gua ngikutin Persib karena gua tahu setiap matchnya dan gua tahu ketika Mark Lok dimainkan juga enggak. Bener lah, Mark Lok itu sudah enggak di level timnas untuk sekarang karena setelah cedera performanya itu turun banget, dan memang karena umur juga kan Lok. Umur kemudian cedera kemarin yang bisa dikatakan enggak terlalu parah tapi parah sih kemarin. Dia kan sampai berobatnya ke Qatar anjir. Pada saat itu sembuhnya kan di sana gitu, dan setelah itu debut main lagi di Persib benar-benar performanya turun banget. Dan memang udah nggak di level timnas. Untuk Klok sendiri wajar nggak dipanggil sama John Herdman, mengingat Klok itu kan yang paling semangat ketika 41 nama awal. Oh iya, karena mungkin masih ada harapan ya. Ada harapan mungkin gitu. Tapi ya, apalagi dia yang bikin story mengenai Elkan Bagot dan juga segala macam. Elkan Bagot pulang juga dipanggil. Ini banyak ekspektasi dari Marco itu patah ya. Iya. Pengen lawan Ronaldo gugur, gagal. Pengen main bareng sama Elkan Bagot, gagal lagi berarti kan. Memang ya yang paling senior berarti di sini ya Jordi Amat biasanya. Mungkin ini juga senior yang pantas. Senior yang pantas, yang worth it lah ibaratnya. Bener ya, mungkin ini juga apa kayak kalian Messi Ronaldo cuma nonton di TV ya? Gua malah lawan anjir. Lawan ini satu lapangan. Bener. Kok kalian gak ada yang nanya susahan mana lawan Messi atau lawan Ronaldo? Bahkan gue menghirup oksigen yang sama. Anjir. Kalian apa main di Gelora Bandung Lautan Api di Santiago Bernabeu anjir. Di KMU memang sih seperti itu ya. Bagus lah Jordi Amat dan perannya kita tahu ya. Tapi kalau untuk Jordi Amat sendiri potensi mainnya menurut gue susah karena saingannya ya Kelvin, yang fresh ya. Eliano kan apalagi ya semoga jadilah sebagai orang yang nonton Persib, tapi kita doakan juga Eliano itu musim depan udah ke Prancis aja kalau memang ada tawaran gitu ini ke FC. Karena tawarannya gede, untung juga untuk Persib. Bisa memperpanjang kontrak Kurzawa tuh duit. Iya bener itu. Tapi ya mungkin ditinggal Eliano bakal kayak apa Persib nanti, pasti goyang dulu ya. Kurzawa kan yang ganti posisinya Eliano karena memang sama-sama bek kiri. Saya tahu Kurzawanya cedera. Waduh, ada kan satu Dion Mars kan. Dion Mars tuh gantiin Eliano. Kenapa Eliano kenapa Persib membeli Dion Mars? Karena pasti Eliano tuh akan ada tawaran gede di musim depan gitu. Dan kenapa itulah alasan mengapa Eliano menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di Super League, karena benar-benar pemain nggak pernah diganti sama sekali kan Eliano di Persib sama Barba. Terus memang darah mudanya kelihatan banget ya, nggak lelah ya. Bukan darah muda, kualitasnya. Kualitasnya tuh waduh jomplang banget sama dari Super League. Pertama mainnya ngotot, terus ibaratnya mainnya itu tenang, ibaratnya bener-bener apa ya membuktikan kualitasnya bener kan. Nggak punya emosi, kayak keren banget sih ini. Waktu melawan Persebaya, Kakang Rudiano ribut sama pelatih Persebaya. Eliano datang senyum aja, gini udah terus lu nggak ribut lagi. Pemain dewasa lah, sangat-sangat dewasa banget ya. Emang ya worth it lah untuk balik lagi ke Eropa ya. Iya benar, dan juga memang menurut gua Eliano tuh harus kembali ke Eropa. Kenapa? Supaya tim yang lain itu sadar scouting nih pemain timnas kita abroad ini siapa nih yang lagi nganggur nih. Ayo rekrut jadi brand utama, terbangin lagi dan terbukti kalau Eliano ini transfernya mahal.
itu kan tidak hanya kita peduli kepada pemain timnas saja dari klubnya gitu. Klubnya juga dapat keuntungan yang gede gitu. Iya betul. Emang lagi-lagi kalau ngomongin bisnis itu harus belajar dari Persib ya. Iya. Ini bener-bener win-win solution Win-win semua solution. ibaratnya kan. Karena Tidak ada yang Persib dikorbankan. sama Bali. Wah Bali nih mantap nih. Ya karena sekarang yang udah IPO cuma Bali sendirian. Iya. Itu Persib next ini nyusul. Kalau Bali kan udah, Persib belum. Jadi ibaratnya skema Liga Indonesia di era Tapi sepak enggak bola sih. modern Persib juga sering ketipu sama ya. Essien karton cool. Tapi kan rata-rata emang fokus utamanya engagement kan. Iya, tapi balik kan Essien tuh balik dari Asian YouTube. Ya kena Essien kan ngegacor. Iya. Gimana nih cara kita balikin duitnya? Waduh bikin channel akun YouTube, bikin video di YouTube gitu kan. Bener, ibaratnya Jadi bikin Essien. challenge belanja di pasar itu baru pemain bola ada challenge Kan belanja di semenjak pasar. itu Persib belajar kan, sering collab sama MasterChef, Persib kan. Sering collab sama Chef Renata dan juga yang lain-lain gitu. Makanya sekarang tiap tahun kan sponsor baru lagi Persib seperti itu. Tapi mendatangkan Essien itu kalau menurut gue mah ini apa ya, kayak Persib itu mencoba untuk mengukir sejarah sih ya, karena di pentas internasional di friendly match para legend Essien itu dikenal sebagai ex pemain Persib, bukan ex pemain Chelsea. Madrid Chelsea ya. Madrid Chelsea AC Milan ya. Iya, legenda Persib anjir. Bahkan aduh sayang nggak jadi kan Mesut Ozil sama Ronaldinho. Kalau Ronaldinho memang karena milih pengen jadi legend Barca. Iya. Ozil pengen pensiun di Turki karena istrinya orang Turki kan. Karena itu kan dikonfirmasi sama ex CEO ya, Deputi Pak Teddy sendiri kan, karena udah ada obrolan sama Ozil sama Ronaldinho dan Barca. Jadi lobbynya tuh waktu Ronaldinho datang ke sini friendly match sama Arthur. Persik Arthur yang kemudian Ronaldinho iklan Shopee tuh. Mas Ozil pembicaranya pada saat itu. Ronaldinho tertarik, tapi kakaknya yang milih udah di Barca aja, duitnya lebih gede katanya gitu. Persib itu nawarin di sini duitnya paling dari iklan, sponsor dan juga segala macam. Ronaldinho kan aduh pusing lah. Enak juga gua main bola tapi dibayar, makanya dia jadi Barca legend kan. Iya, ibaratnya ya, apalagi kalau untuk Ronaldinho secara usia udah susah banget biasanya. Iya. Ibaratnya kalau Ozil masih mungkin pada saat itu, karena ketika Ozil keluar dari Arsenal itu bukan keluar itu masih prime sih itu. Apalagi gol terakhirnya di Liga Champions yang waktu pakai jersey kuning Europa League dong. Oh iya, Europa League ya? Iya. Itu masa Ozil kan jadi Liga malam Jumat. Itu kan gol yang paling keren aja, gol keren juga ya kan. Bener sih ya. Ya mungkin sayang belum rezekinya aja ya. Ya nggak apa-apa lah. Eliano kan musim depan ke Prancis untuk Persib. Musim depan Joey Perubesi pulang ke Persib. Nah iya. Memang deal itu dan wah ini. Dan kenapa Joey Perubesi sekarang belum datang? Telat daftarnya. Jadi udah deal, besok udah ditutup pendaftarannya. Jadi Persib telat mendaftarkan Joey Perubesi. Pada saat itu tuh kenapa Perubesi nggak pulang, nggak jadi gitu. Tapi ya musim depan apalagi kan akhir musim ya ini kan ya. Tinggal beberapa match lagi ya dan pasti Persib itu pasti ngambil salah satu pemain abroad lagi yang namanya gede seperti Joey Perubesi dan segala macam. Makanya musim depan di Asia lagi gitu. Dan Ivar Jenner juga kemungkinan ya lanjut. Enggak, Ivar Jenner menurut gua keluar pasti. Nggak sama Dewa. Mending ke Borneo FC, karena Persib dan Borneo yang akan main di ACL kan. Bener ya, mungkin kayak Sen Patiyama juga kan, daripada dibangun cadangan mungkin di musim depan lebih baiknya kiloan aja ya. Bener. Kiloan aja ke Sen Patiyama, Ziltra juga nggak dapat menit bermain di Persija. Lebih baik kiloan sih kalau nggak dijual ya, karena kalau untuk opsi penjualan klub yang mau belinya agak mikir pasti. Kalau di loan kan ya minimal gaji ditanggung sama klub yang ini kan, yang minjemnya kan. Semoga saja sih. Yang penting kan intinya menit bermain, karena kan butuh pembuktian juga dari nama-nama ini kan. Terlalu sayang lah kalau menghangatkan bangku cadangan doang ini kan. Nah, mungkin kita langsung ke striker atau penyerang. Ini bukan striker tapi forward ya, penyerang. Pertama ada Beckham Putra Nugraha yang katanya lebih baik dikunci di ruang ganti. Berbeda dengan Mark Klok, ketika Mark Klok tidak ada namanya pada alhamdulillah. Ketika Beckham masuk ke skuad, banyak yang jadi nggak muda. Iya, ibaratnya lo kok bisa ujung-ujung ada Beckham. Kemudian ada Mauro Zilstra, ada Ole Romeni, akhirnya Ole dipanggil. Wah, dipanggil juga ya. Beberapa kabar kemarin yang ternyata hoax. Ternyata fake ya. Iya, ternyata fake. Untung kita nggak upload cepet-cepet ya. Pada saat itu kan mau upload tapi tunggu dulu ternyata hoax yang cedera kaki itu, patah kaki. Kemudian ada
Ragnar Oratmangun. Nah, Setelah ini. hilang dari radar ya, akhirnya kembali lagi. Iya. Ternyata dia masih hidup ternyata. Masih main juga sih di Iya. klub ibaratnya kan. Kemudian ada Ramadan Sananta yang kembali dipanggil lagi ya ke timnas ya. Dan ada Yakob Sayuri. Nah, ini nih nama-nama Yakub Sayuri yang paling menarik kan. Tapi satunya nggak ada Yance yang nggak Yance, dipanggil. bener. Yance Sayuri Sayuri, juga ya. Yakob dan Ricky Kambuaya ya yang nggak ada ya. Tapi pertama kita mungkin bahas Beckham Putra dulu yang katanya Iya. lebih baik dikunci di ruang ganti katanya. Nah, jadi banyak sekali perdebatan yang tidak setuju Beckham masuk itu pasti fansnya Persija. Iya, sentimen personal klub ya ini mah ya. Personal klub. Jadi setelah selebrasi Beckham yang didenda 75 juta Iya, kayak gini, itu kebencian kepada Beckham itu terus-terusan Benar. ngalir. Jika ada nama Beckham Putra di timnas pasti dihujat dan juga segala macam gitu kan. Ini aneh banget kan gitu. Apalagi yang dikritik itu statistik Beckham di timnas yang masih 0 gol, 0 assist ya. Iya. Ya padahal kan mainnya juga baru berapa kali. Ya terus juga memang Beckham tuh perannya kan nggak ngegolin nggak Iya, ngasih. Di betul. Persib juga kan seperti itu. Kalau lihat permainan Persib, Beckham tuh ada banget kesempatan syuting gol, tapi Iya. milih ngoper karena instruksi dari pelatihnya harus Iya. assist gitu. Hmm. Ya kayak waktu Kevin Dix Iya, main, yang apa, miss gua itu lupa. ya, iya, yang miss itu. Bahkan kata Beckhamnya ya, gue nggak tahu kata Beckham kan diomongin juga sama Patrick Kluivert, itu harusnya kamu shoot, kenapa Iya. ngoper katanya. Ya karena disetel dari Persib Beckham tuh gitu, harusnya ngasih terus gitu. Ini kalau ngikutin permainannya Persib ya pasti banyak sekali yang harusnya Beckham itu bisa nyiptain gol atau nyiptain peluang sendiri gitu. Tapi ketika posisi harus eksekusi ngegolin, dia milih ngoper. Karena Beckham memang seperti itu. Oh, ibaratnya ya. Nah, apakah nanti kalau misalkan dimainkan sama John Herman akan mendapatkan instruksi yang berbeda? Kita bisa lihat ya. Tapi Kan, gue sih lebih setuju sebagai orang yang nonton Persib, gue lebih setuju komen-komen yang Beckham itu nggak dipanggil. Kenapa dah? Karena Persibnya nanti susah anjir nggak ada Beckham. Iya, nggak ada Beckham. Ini juga kayak seperti waktu John Herman belum dipilih. Iya. Kan timnas itu ada obrolan sama Bojan Hodak pelatihnya Persib. Oh iya, Memang betul. ada obrolan bukan rumor kan. Boboto jangan. Tinggal Bojan Hodak Persib hancur. Iya, betul. Nah, itu sama seperti Beckham nih. Terlalu mahal harganya ya untuk Persib Bandung. Iya, sekarang aja. Walaupun memang FIFA Series itu cuma 2 match dan juga tidak mengganggu BRI Super League karena nanti kan 27 sampai 30 Maret. Nah, BRI Super League masih libur gitu. Takutnya Beckham sama Eliano itu cedera. Kalau mereka berdua cedera nyawa Persib tuh hilang aja. Bener. Walaupun sekarang ada Sadil lah di Persib, tapi tetap Persib untuk tahun ini Persib tuh harus ada Beckhamnya. Nyawanya di situ ya. Iya, kalau Beckham starter nggak tahu dia tuh kayak jimat. Kayak dulu Persib itu Atep, jimatnya Atep katanya. Kalau Atep diwawancarai Persib pasti menang. Nah, sama seperti itu. Beckham tuh harus ada di bench, kalau enggak main tuh Persib pasti menang dan bener ya, bawa aura positif ya. Buat ini ya, aura juaranya ada nih. Iya, dan juga nama yang sangat menarik lagi tuh Ragnar ya, Oratmangun ya. Ragnar Oratmangun setelah tadinya banyak sekali rumor dia itu akan pulang ke BRI Super League dan ternyata tidak, kita hampir kehilangan kemana nih orang kan gitu. Gak ada kabar-kabarnya kan. Dan akhirnya ternyata masih bermain ya. Ini adalah full squad yang sudah fix untuk membela timnas kita di FIFA Series nanti. Nah, gimana menurut lo, apakah nanti kita ada kesempatan menang melawan Saint Kitts? Terus apalagi negara yang gue lupa, Kurakau ya kalau nggak salah ya. Ada kalau menurut gue mah ada, karena timnas kita itu ngelawan Jepang aja ekspektasinya menang. Iya. Walaupun dibantai berapa? 4-0. 4-0 ya. Kita tuh ngelawan Australia seri aja kita yang kesel. Iya. Kalau dulu bisa seri aja di badannya kan. Bener, Indonesia dulu ya, waktu dibantai Uruguay ya. Iya. 1. Iya. Tetap bangga kan? Karena bisa ngegolin. Ngegolin dulu anjir. Karena gol ya Indonesia kan yang ngegolin dulu Boas kan. Boas ngegolin dulu tetap bangga padahal dibantai 7-1. Apalagi sekarang. Iya. Seri ngelawan Australia aja kita yang kesel loh. Ini bener-bener apa ya, kesenjangannya yang positif ya. Ini kayak janggal banget ngelihat timnas kita kalah kan. Sampai ada tren, oh gini ya rasanya punya timnas jago. Iya. Enggak apa-apa sombong asal timnya jago. Pantai yang Jepang 4-0 mampus. Aduh. Yang hebatnya lagi dari pelatihnya Jepang. Kenapa kita main ngotot? Karena prinsip kami respect pemain lawan itu dengan cara membantai mereka. Iya, bener. Itu kan sama juga statement dari Bayern Munchen kan. Alasan
yang Bayern Munchen ngebantai 13-0. Iya. Padahal friendly match. Iya. Friendly match nurunin Muller, nurunin Lewandowski pada saat itu. Frank Ribery, Arjen Robbennya 13-0 anjir. Padahal itu lawan divisi keempat atau ketiga Iya. pada saat itu kan. Itu ngomongnya. Karena dari pelatih Jepang juga ibaratnya kekalahan besar itu seenggaknya akan menjadikan pelajaran bagi pemain, mentalitasnya apa segala macam, dan mereka itu menjadi tolak ukur bahwa oh ini ketika mereka menghadapi tim yang ranknya lebih tinggi dari mereka sensasinya seperti ini. Nah, sensasi itu yang jadi pelajaran untuk tim yang kalah gitu. Iya, bener juga sih. Kan setelah kalau lawan Jepang kan Beckham yang interview di kalau nggak salah di Dongkar Tirta sama Muktin tuh. Oh iya betul. Podcast Vindes yang bola. Iya, bola. Kan Beckham kan ditanya, gimana rasanya lawan Jepang? Wah, seperti lawan 20 pemain. Iya, betul. Tapi setelah itu Beckham itu tuh berpikir, aduh kayaknya enak bersaing di luar negeri. Beckham kan sekarang tuh sama kalau ada ini mah kalau Iya, ada kalau yang ada ya. ngambil Beckham keluar, dia tuh mau keluar berarti itu. Itu kan hal positif kan, membawa vibe seperti itu. Wah, ternyata pengalaman gua di Indonesia tuh ya mentok cuma segitu aja, gua harus keluar gitu kan. Kasarnya kalau gue ngerasa jago di BRI Super League, waduh nggak ada apa-apanya ibaratnya kan. Karena melawan Jepang aja udah di pressing yang lawan 20 orang. Iya. Dan pada saat itu kan Beckham tuh baru nggak kalau stamina belum dijaga, kemudian makanan dan juga segala macam ya, ingin ngikutin orang-orang Jepang, pemain-pemain Jepang gitu kan. Apalagi Beckham mentukar itu jersinya sama Endo ya. Iya, Endo, iya benar. Dia kan emang ngincer Endo kan, ngincer jersey. Endo yang ngincer Beckham karena namanya Beckham. Dia seangkat David Beckham anaknya aja. Beckham putra aja bukan David Beckham. Lo kok Beckham dari Indonesia? Iya. Sejak kapan Beckham main untuk Indonesia? Dan ini keren banget lah. Ya kembali lagi FIFA Series juga penting ya. Mengingat di episode sebelumnya juga gua bahas harus menjuarai supaya ada kebiasaan mengangkat piala. Betul. Gitu supaya ada vibe juara dan juga rasa ingin juara itu terus muncul gitu karena sudah mengalami ngangkat trofi. Iya gitu. Benar. Patut kita contoh Spurs. Iya. Spurs kan dia musim Hyundai Cup juara dan buktinya dengan Europa League juara itu tuh cara latihan Spurs ngangkat piala. Iya. Hyundai Cup, Toyota Cup. Bener. Ini kayak ini ya gladiresik. Iya. Waktu Spurs juga kan sampai bener senang banget kan, senang banget juara di Hyundai Cup. Kemudian di 2 tahun kemarin MU kan yang main di Malaysia tuh, itu ada pialanya. Ada pialanya. MU-nya aja tolol kalah Malaysia. Kalah 2-1 jadi ngangkat piala, padahal itu tutorial untuk ngangkat piala. Iya, benar. Supaya sensasi menang itu sensasi kompetitif itu ada kan. Tapi kalau menurut gue mah ini yang patut dinantikan itu duet Beckham sama Ole sih kalau menurut gue mah. Jadi yang menariknya itu Ole itu harus main sama pemain-pemain yang bisa memberikan ini kreasi serangan kan. Salah satunya kalau tandemnya sama Beckham jadi sih kalau menurut gue. Iya, dan soalnya kalau untuk yang lainnya Zylstra ya. Gue belum pernah lihat Zylstra main anjir. Makanya kita juga kan masih Persija kan dia juga sama kayak Sen Patinama kalau dapat menit bermain. Kalau Beckham gue tahu banget gimana cara mainnya Beckham. Kalau Ragnar tahu karena udah debut duluan kan, udah tahu mainnya gimana gitu, dan juga Ole juga udah tahu gitu. Nah, ya cocok. Bener. Jadi striker yang harus dipasangkan pasangan tuh kiri Beckham, tengah Ole, kanan Ragnar ibaratnya ya. Walaupun Ragnar itu harusnya striker ya. Tapi kayaknya cocok dipasangin di kanan Ragnar. Soalnya siapapun yang main di depan selama ada Ole Romani, goal getternya harus Ole sih. Iya benar. Soalnya Ole kalau nggak jadi goal getter susah untuk bikin creation-nya susah. Iya, dan juga tadi kan seperti yang mau bahas, Beckham disetel untuk jadi asis. Untuk jadi ngasih servis gitu ke penyerang gitu kan. Ya makanya kalau ada Ricky Kambuaya ibaratnya nggak Trivela yang ini juga kan keren-keren banget kan. Tipe-tipe pemain yang bisa memanjakan Ole itu tinggal nunggu umpan aja ibaratnya kan. Dan sayang ya Ricky Kambuaya, kakak Ricky ini nggak dipanggil kan. Mungkin karena kemarin-kemarin dia cedera kayaknya. Iya, mungkin bisa jadi dari pertimbangan ya. Jadi pertimbangan kenapa dia tidak dipanggil gitu kan. Adapun Yakob Sayuri juga menarik kalau menurut gue Mas Hen. Tipe-tipe pemain yang karena ekspektasi kitanya rendah ya. Iya, ketika perform itu anjing jago banget ya kan. Tapi sebelum dia perform, waktu kan Yakob tuh
jarang jadi striker, tapi jadi super sub. Super sub. Pasti di babak kedua tuh dimasukin. Tuh anjing masukin pemain Indonesia lagi. Iya. Tapi ketika main dia hebat. Ini itu. Yakob Sayur itu hebat ya, banget. dua-duanya lah. Yakob Bianca kalau di timnas seperti itu. Waktu masih di bench, aduh, ada lagi. Tapi ketika main ngagetin. Ya, termasuk Ricky Kambuaya juga kan itu masuk babak kedua kan. Iya. Karena ekspektasi kita tuh bisa nggak ngimbangin permainan, ternyata lebih jago pemain lokal kita anjir daripada pemain abroad ibaratnya. Iya, tapi ya dari nama yang dipanggil final squad ini ada hal yang unik satu. Apa tuh? Hanya ada satu nama pemain Papua. Wah, cuman Yakob. Betul. Oh iya, dari semua posisi ya? Iya. Dari semua posisi. Dulu. Ya hampir ada di semua posisi semua kiper. Mendominasi. Karena kan kata Muhammad Al-Khatiri juga Papua nggak ada yang mau jadi kiper. Pengennya. Makanya dari dulu nggak ada kiper dari Papua kan. Iya, benar. Kalau back, sayap, penyerang gelandang itu pasti ada dari Papua gitu. Dan pasti pemain superstar itu dari Papua. Bener. Di luar Evan Dimas CS ya. Iya. Di luarnya gitu banyak Tomaniani, Boa Salosa, gitu, Titus Bonai, Patrick gitu kan. Ya Patrick Wanggai, hampir semuanya talenta dari Papua itu ya. Iya, bahkan dari dulu Ricardo Salampesi gitu kan. Eddie Eboy, Papua kan. Tapi dia sekarang cuma satu aja nama Papua. Berarti ini merepresentasikan kondisi Persipura sendiri ya. Betul. Ya kan ibaratnya kan. Karena kan pemain bintangnya itu ya orbitnya dari Persipura ibaratnya. Bahkan hampir semua ya. Hampir semua pemain Papua yang membela timnas itu yang mainnya di Persipura. Jadi ketika Persipura lagi jatuh ke divisi 2 ya nama-nama dari nama-nama pemain muda dari Persipura juga udah nggak ada muncul lagi. Iya, bahkan Yakob juga kan di Malut, bukan di Papua kan, bukan di Persiwa, bukan di Biak gitu kan, malah di Malut gitu, bukan di region Papuanya gitu kan. Yakob sama Yance kan, dan juga harusnya kakak Ricky ya, Ricky Kambuaya. Iya, Ricky Kambuaya yang lagi tapi tidak dipanggil gitu. Dan apakah ini adalah ya bisa dikatakan krisis pemain Papua untuk Indonesia sendiri ya. Mungkin ini ada eranya ya. Ya mungkin akan ada eranya juga pemain dari tanah Papua ini bisa kembali bersinar lagi, pasti ada ya kayaknya. Iya, harapan kan generasi baru itu kan Ricky Kambuaya sama Yakob Bianca kan yang bakal jadi legend timnas ya. Iya, yang dari Papua gitu, dan sekarang tinggal tersisa Yakob yang masuk ke final squadnya John Herman gitu. Karena memang di liga juga udah jarang ngomongin Papua itu. Iya, udah jarang juga di liganya ya. Iya, tapi emang sih gara-gara Persipura. Dari dulu juga kan pemain Papua pasti Persipura, kalau nggak Persiwa. Jadi kalau era keemasannya Persipura itu yang starter pasti pemain hebatnya. Nah, pemain pelapisnya itu tuh dilirik sama klub lain sehingga kan jadi bintang di klub lain. Kayak Patrick juga kan itu kan keluar kan ibaratnya Patrick Wanggai kan. Seperti itu. Ya mungkin ya kita doakan ya. Tetapi dari sini kita bisa membuktikan bahwa mungkin kalau belum zamannya pemain abroad ya banyaklah talenta Papua yang main di timnas juga. Ini karena terlalu banyak pilihan sampai Ricky Kambuaya nggak dipanggil. Itu kan bukan karena Ricky Kambuayanya jelek ya, tetapi karena memang namanya terlalu banyak opsi gitu, banyak pilihan untuk masuk ke skuad timnas sendiri. Ini juga ada dua nama yang diandalkan seperti Sen Patinama sama Tom Haye. Tidak bisa membela timnas gara-gara diganjar hukuman. Gitu. So kalau itu free lagi, mau ngeganti siapa? Itu dia. Bingung dari nama Verdong, Eliano, Ivar Jenner, Joey Pelopesi sama Jordi Amat. Abang-abangan nanti kalau misalnya Jordi Amat yang diganti, nggak ada cerita Ronaldo, Messi aja. Itu bingung. Itu kan pasti diganti posisi Tom Haye kan. Sedangkan Sen Patinama dari defender, ya palingnya Donitri, tapi di klubnya aja dia kalah bersaing sama Donitri kan. Terus siapa lagi? Justin Abner, Sandy Walsh yang posisinya sama, lagi hebat-hebatnya di klubnya kan. Nggak ada anjir. Dia James, pilihan utama era divisi lagi kan. Iya benar. Ini ibaratnya kalau timnas itu ada quadruple, bisa quadruple kayaknya dengan skuad yang lapisnya aja kan keren banget ya. Asia Tenggara. Semua. Jangan ke Asia lah. Asia nanti dibantai Cina lagi. Asia Tenggara, Asia Timur ini ibaratnya ini keren banget sih. Ini ibaratnya harusnya kita puas ya dengan pilihan John Herman ini Iya benar. Karena ini memang skuad terbaik mereka dari hariannya kan. Iya, dan juga dari nama-nama yang dipanggil, dan karena banyaknya pemain upload nama-nama seperti Marcelino itu ketika tidak dipanggil tidak dirindukan aja. Iya, tidak jadi missing piece ya ibaratnya. Jadi, misalnya orang baca dulu, Marcelino nggak ada orang sekarang. Udah. Iya. Karena udah nggak ada di top of mind gitu. Udah nggak ada di top of mind lagi. Tapi kalau sekarang itu ngelihat lebih ke fokus. Wah, ternyata ini yang dipanggil. Kayak gue juga kan waktu langsung menuju duetnya ini nih oleh harus sama siapa kan gitu kan. Kalau misalnya ada Beckham komen, wah kenapa ada Beckham gitu kalau orang sekarang. Terus yang lainnya baru sampai midfielder,
waduh nggak ada klub, alhamdulillah nggak ada klub, kan Iya, nggak ada seperti itu klub. aja. Fokusnya seperti itu ya. Mm-mm. Ini karena terlalu banyak pilihan juga kayaknya. Ini ibaratnya ya, kita boleh berekspektasi lah ya sama timnas yang sekarang ya. Karena ini era pembangunannya coach ini tuh udah selesai. Iya. Ini tinggal ininya aja nih, tinggal ekspansi aja nih untuk Iya, tapi juara. kita juga harus berharap lah ekspektasinya nggak usah ketinggian anjir. Iya Nggak usah benar. terlalu tinggi, soalnya kita tahu yang mengecewakan kita itu bukan ekspektasi kita. Iya. Ya, PSSI ya nih. Nanti PSSI-nya. ekspektasi kita, waduh Jurgen karena dipecat nanti. Nah, itu dia. Ini harus Itu. dibakar ya PSSI-nya. Apalagi kan ini official lagi ya. Kemarin kan asisten pelatih yang dari Iya, Inggris. dari Nah Inggris. sekarang pelatih kiper dari Inggris juga. Hari ini udah datang, gue lupa Oh. namanya. Jadi udah bener-bener rasa Inggris banget di eranya Coach Shin itu, ya rasa Korea lah. Iya Korea ya. Iya lah, pelatih kiper aja Yu Jae-hoon. Yu Jae-hoon, Pada saat benar, itu pelatih Patrick kipernya. Patrick Kluivert Belanda semua. Belanda Dan semua. sekarang ketika John Herman Inggris semua. Inggris Dan semua. asisten pelatih, kemudian pelatih kiper juga udah orang Inggris dan juga segala macam gitu. Wah ini kita bisa melihat ya. Yang penting mah percaya aja sama John Herman, karena selain John Herman mau siapa lagi, anjir, nggak ada nama lagi kan ibaratnya kan, Iya, benar. untuk jadi pelatih yang ideal gitu kan. Iya, dan PSSI udah nawarin Frank Bronckhorst ya, nggak mau kan? Gak mau ibaratnya Indonesia terlalu kecil anjir Iya. untuk seorang Van Gua lagi Bronckhorst hidup kan. santai di Belanda, ngapain pulang? Pulang anjir ibaratnya. Pulang lihat macet, banjir, males. Makanya ini squad Apalagi ngeliat latihan pakai paralon. ini di endorse Rucika bagaimana Iya. anjing Ini sampai di Belanda, ini pakai saluran air. Kok kalian pakai latihan nanti gitu aja. ini emang menarik banget ya. Kita udah nggak sabar nih mau melihat permainan dari mereka ya. Ini era timnas yang baru ya. Ya, Sen, ya? jadi tanggal 27, semifinal tanggal 27, finalnya tanggal 30 kalau nggak salah. Ini bulan apa bulan? Ini Oh, bulan April paling. Maret. Oh Maret Bulan ya. ini sebelum Wah, berarti Super League ini. oh Jadi pemain-pemain lagi pada pulang. Jadi pemain lokal kumpul tanggal 22 Maret. Pemain yang main di BRI Super League. Iya. Nah, yang main di Eropa pulang itu tanggal 23. Jadi TC itu tanggal 24. oh TC-nya tanggal Jadi 24. enggak, tanggal 23-nya. Jadi pemain lokal yang dua yang udah stay di sini itu langsung ke Bali. Nah, pemain Iya, 23 pulangnya langsung ke Ngurah Rai, nggak di Soekarno-Hatta gitu. Oh. Jadi langsung ketemu di Bali semua. Wih, mantep ya. Berarti langsung bisa kita saksikan ya Langsung sini. ngeliat ogo-ogo kalau udah kelewat. Iya, udah kelewat anjir ibaratnya. Bisa kangen sama Bang Kelvin Verdong sama Bang Nathan Joao nih akhirnya bisa balik Sama lagi. Bang Nathan yang Pakai sempat jersey. hilang ya. Semoga nanti kita pasti akan melihat performa yang berbeda ya, karena di situasi sekarang kan pemainnya dari tim inti semua, dari Iya, pemain benar. inti semua kan. Iya, dan mereka kan pasti mendapat pengalaman baru. Iya. Pasti performanya waduh udah mantep banget. Otomatis lebih ngotot mainnya Iya, kan, benar. karena udah ngotot biasa di klub ibaratnya kan ya. Ini performa klub dibawa ke performa timnas, waduh. Iya. Tapi menurut gua kalau mau coba-coba lagi-lagi nanti AFF coba turunin squad ini. Wah ini udah ampun-ampunan Malaysia nih ibaratnya. 7-0, 8-0. Nah harusnya seperti itu, karena sejarah itu kan. Enggak, Malaysia nggak bakal ke AFF. Yang dihukum sama FIFA kan dia. Oh nggak bisa, waduh. Karena yang daftarin pemain ilegal kemarin, Iya. yang paspornya salah kan sekarang terancam tidak akan bisa ikut ke AFC. Waduh, Malaysia nggak seru ya. Iya. Kita nggak bisa ngelihat ini apa yel-yel yang lucu dari Malaysia juga. Harimau. harimau. Malaya ya. Aduh. Tak ucap lu kita anjing di. Gila. Tapi lucu dan lucunya kita kan melihat hal itu kan lucu ya. Tetapi dari bangsa Malaysia ini itu bangga loh, itu keren loh dari POV Malaysianya. Makanya ini sayang lah kalau apa Malaysia dihukum dan tidak bisa berkompetisi di Asia. iya nggak ada Masa Indonesia udah jago waktunya bantai, mereka malah Nah, kabur. benar. Ya harusnya FIFA itu ngasih kelonggaran ya, nggak apa-apa lah ya pemain-pemain yang masuk ke skuad Malaysia juga siapa sih ibaratnya Ya, kan ya. tapi ini juga Pak Erik itulah kasih usulan nggak usah ke FIFA, ke Iya. Federasi Malaysia aja. Kan kalian nggak berkompetisi di Asia, mau nggak nih friendly sama kita gitu? Friendly tiap tahun 2 kali, Friendly mau itu nggak? dibantai terus-terusan. Terus ya abis itu friendly-nya di kandangnya Malaysia juga nggak apa-apa gitu kan. Kandangnya ibaratnya. JDT Johor tuh, kan bagus kandangnya. Iya, Makanya itu JDT. nggak apa-apa lah. Itu ini rasa training camp. Iya, TC-nya. pasti main di Malaysia juga stadion mah pasti full gitu. Iya, pasti full, Orang Indonesia jaminan. kan kaya-kaya jadi pasti Bener. kesana semua. Jaminan ibaratnya kan. Kapan lagi ngelihat dia bisa rumpun ya. Iya, Ibaratnya kan. So ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen? mungkin udah ya. Jadi untuk episode kali ini kita membahas ini final line up ya, final line up dari timnas Indonesia sendiri yang udah fix
dan akan bertandang pada tanggal 27 ya Sen, ya? 27. Jadi nanti kita bisa saksikan bareng-bareng. Ini juga kan match debutnya sang pelatih John Herman, dan kita akan melihat skuad yang baru lah. Ini era baru dari skuad Indonesia sendiri. Dan pasti ditayangkan di TV yang iklannya gede-gede. Nah, iklannya gede-gede Ganggu banget sih iklannya. Iklannya udah lebih dari 50% layar ya. Orang Jakarta nggak relate karena mereka langsung ke GBK. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.